Realme kemarin udah bikin ulah, sengaja banget bikin promosi soal gaming bintang 5 di Realme 13 yang padahal bukan handphone gaming beneran. Emang bikin emosi, tapi tunggu dulu, jangan keburu marah karena sebenarnya kalian prank semua sama gua. Gaming bintang 5-nya Realme itu justru ada di seri ini, Realme 13 Plus 5G. Penasaran kan? Yes, ini adalah HP mid-range-nya yang udah pakai Dimensity 7300 Energy, RAM-nya besar, ada GT mode, bahkan ada Geek Power Tuning ya buat optimisasi main game ya. Dan gak cuma itu aja, ada juga ini nih, lempengan VC cooling system yang bikin suhu HP tetap aman saat lu lagi main game. Jadi, kalau lo lagi nyari handphone mid-range yang bener-bener bisa handle game, ini mungkin jawabannya. Tapi pertanyaannya, apakah Realme bener-bener tobat kali ini atau cuma sekedar janji manis doang nih? Jadi langsung aja, pasti penasaran kan sebenarnya segaming apa handphone ini? Pertama, ada GT Mode. Ini mode retakan performance yang bener-bener kerasa banget bedanya dibanding mode balance-nya. Kalau penasaran gimana pengaruhnya, stay tune terus dan jangan lupa subscribe kalau lu suka bahas soal performance handphone. Nah, singkatnya, GT Mode ini kayak ngelepas limit HP lu. Kita coba main game dengan dan tanpa mode ini, hasilnya signifikan banget. Kedua, dia ada Geek Power Tuning. Ini mirip-mirip sama overclocking dan downclocking CPU dan GPU. Jadi buat lu yang suka ngulik performance, ini fitur bisa dicoba. Settingannya gampang, tinggal ubah aja saat in-game mirip kayak GT Mode. Dan tenang, meskipun lu setting ketinggian atau kerendahan, gak usah khawatir HP lu bakal restart sendiri. Realme udah atur semuanya biar tetap aman buat lu otak-atik. Cuma yang bikin gue senang, fitur-fitur gaming Realme GT 6 ini setidaknya diturunin nih ke handphone yang lebih terjangkau, setengah harganya dari GT 6 ya. Tapi dapat fitur yang sama, gimana gak bahagia gitu. Dulu di Realme 13 4G ya juga ada si GT mode-nya, tapi sayangnya dia pakai chipset entry level, si Snapdragon 685. Tapi sekarang di Realme 13 Plus ini kita dapat chipset mid-range yang lebih powerful. Cocok banget buat lo yang suka nyari sweet spot performance game. Emang sih, settingan yang lebih customizable bikin main game jadi lebih ribet. Tapi kalau handphone yang jualan performance, settingan yang lebih bisa dikulik ya itu nilai plus banget. Ya kayak HP yang jualan kamera deh. Settingannya itu ya emang gua semakin bagus kameranya, pasti ada settingan tambahan buat lo ngulik hasil foto yang lebih oke. Sisa fitur gaming lainnya pun juga ada nih, kayak buat utilitasnya misalnya kayak di game focus mode biar notifikasi nggak ganggu pas lagi main. Ada juga fitur voice changer buat lo yang suka iseng-iseng voice chat di game yang pakai suara aneh-aneh. Terus ada game filter buat lo yang mau kasih filter warna di game FPS biar lebih enak kelihatannya. Dan yang terakhir ada quick startup ya. Jadi kalau lo sering keluar masuk game, nggak perlu nunggu lama-lama lagi untuk loading, siap langsung hajar rek. Sekarang, gimana nih soal performance-nya? Ada yang bilang nih, ini cuma gimmick doang dari Realme. Tapi sabar dulu, ya gue yakin setelah cobain handphone ini, si Realme 13 Plus ini, yang tadinya suka marah-marah ke Realme, bakal nggak rela kalau tiba-tiba suka lagi sama HP-nya. Rasanya itu mirip banget kayak momen waktu Realme GT 6 keluar kemarin. Oh ya, satu lagi nih ya, Realme 13 Plus ini pun juga ada dedicated RAM for games juga, jadi ya RAM-nya otomatis dioptimalkan buat main game. Paham lah ya, performance-nya bakal makin smooth. Baiklah, kita langsung masuk ke bagian performance-nya. Oke, chipset si MediaTek Dimensity 7300 Energy ini chipset yang sama yang dipakai di HP 9 jutaan. Dan pasti lu udah tahu, udah bisa tebak juga ya, si 12 Pro 5G punya Reno ya. Dan memang HP ini fokus di performance dan efisiensi. Chipset ini peningkatan juga dari Dimensity 7050 yang baru rilis di tahun ini. Jadi performance handphonenya bisa dibilang oke banget. HP yang gua pakai ini punya RAM di 12 GB dan storage-nya di 256 GB. Jangan tanya soal eMMC atau UFS karena jelas ya ini udah pakai LPDDR untuk RAM-nya dan LPDDR5 maksudnya, dan UFS 3.1 untuk storage-nya. Operating sistemnya masih Android 14 dengan Realme UI 5. Secara umum nggak jauh beda sama seri-seri Realme lainnya. Udah aman buat daily use, cuma ya bloatware aja sih yang perlu sedikit diberesin. Tapi soal kelancaran dengan spek kayak gini udah jelas lancar lah buat aktivitas seharian. Oh iya, sebentar lagi pun juga bakal keluar nih Realme UI 6. Jadi HP ini pun pasti bakal kebagian update-nya.
Nah, secara benchmark, HP ini di Antutu 10 dapat skor sekitar 730.000 poin, baik dalam mode GT-nya aktif ataupun tidak. Ini jelas lebih tinggi dibandingkan Dimensity 7300 Energy yang lain, ya kayak Reno 12 5G kemarin. Dan tentu aja ini jauh lebih tinggi dibanding pendahulunya, yaitu Dimensity 7050. Di Geekbench, skornya sedikit naik, single core itu bisa dapat di 1046 poin dan multicore-nya di 2000 hampir 900-an poin. Untuk 3D Mark Wildlife-nya, skornya itu di 3000-an poin, tapi pas tes slingshot berkali-kali kita coba gagal terus. Ini nggak tahu kenapa. Stabilitas CPU throttling testnya itu nahan di 62%, performanya itu cuma bisa full selama 10 menit pertama doang, turun lagi ke sekitaran 80-60%. Serta untuk 3D Mark Wildlife stress testnya, ini somehow dia bisa ngasilin skor yang aman di 99% stability test ya. Nah, sebelum kita ngomongin soal gaming, satu hal lagi nih yang penting banget. HP ini punya vapor chamber yang gede, sampai di 6050 mm persegi. Biar lebih jelas, Realme bahkan kasih lihat vapor chambernya ini buat nunjukin ukurannya yang hampir setengah HP-nya. Chipset yang sama di handphone lain ya, kayak 12 5G, punya head spread nggak sebaik handphone ini. Jadi panasnya itu nggak tersebar ke seluruh handphone ya, tapi di Realme 13 Plus 5G ini penyebaran panasnya itu jauh lebih merata. Ingat juga, ini bukan perbandingan head to head karena juga si Realme 13 Plus ini lebih jualan performance, dan sementara 12 Pro 5G ataupun 12 5G itu lebih ke kasual. Biar lo percaya pentingnya vapor chamber nih, gue sambil tunjukin nih, dari tadi gue bolak-balik ngambil barang ya. Nih saat gue bakar vapor chambernya di bagian sini, ya bakal kelihatan nih, langsung warnanya itu akan berubah. Yang artinya suhunya itu langsung menyebar dengan cepat. Nih gue bakar-bakar di sini ya. Wah, ke bawah kan? Jadi pertanyaannya lagi, kuat gak sih buat main game? Ya, sebelum kita ngomongin gaming, coba perhatikan baik-baik. Gua nggak akan bahas soal gyro ataupun layarnya bagus atau speakernya lagi, karena ya Realme 13 Plus ini udah pasti oke kayak Realme lainnya. Yang harus lu cek itu adalah penyebaran suhu, panas itu gimana. Juga fitur gaming yang ada pada handphone nih. Kita bakal buktiin juga, dan apakah Realme 13 Plus ini layak disebut sebagai penyelamat Realme lagi di tahun ini. Jadi langsung aja ke Genshin Impact. Di settingan game medium 60 itu dapat rata-rata di 38 fps, dan permainan selama 23 menit maka 6%, dan suhu tertingginya itu di bagian depan yaitu di 42 derajat Celcius. Oke, pertama penyebaran panas ya. Penyebaran panas yang dikasih sama Realme 13 Plus ini tergolong bagus. Lo bisa lihat di kamera thermal, panasnya merata ke seluruh bagian smartphone. Tandanya apa? Ya tandanya panasnya ini nggak terpusat di satu bagian aja. Memang terlihat remeh, tapi setidaknya ini jadi jaminan biar smartphone-nya lebih awet. Bayangin aja, dan apa jadinya kalau suhunya itu nggak kesebar pakai vapor chamber. Otomatis kalau nggak ada passive cooling, suhunya itu akan terpusat di satu titik aja, yang mungkin perlu ada pendinginan lagi dari luar kayak pakai kipas. Nah, kalau nggak ada yang kesebar dari suhunya itu yang semakin tinggi, otomatis lagi berdampak pada performance-nya. Handphone-nya bisa overheat, atau mungkin kalau nggak overheat, HP-nya akan ngelimit performance-nya jauh lebih agresif. Ya siapa yang mau kan? Agak panjang nih emang membahas beginian. Mungkin kalian semua kurang peduli juga, ya percaya aja sama gua. Ini bagian yang harus lu lihat juga sebelum beli smartphone, apalagi yang pengen beli handphone buat main game. Nah, untungnya walaupun SoC si Realme 13 Plus ini sama kayak Oppo Reno 12 5G kemarin, yaitu Dimensity 7300 Energy, yang tadinya dikira bakal kena limit cepet juga, ternyata ini lebih bahagia lah handphonenya. Oke, paham lah ya. Lanjut aja kita ke Mobile Legends. Pertama, di tes game ini kita akan tes tanpa dengan juga si pakai GT mode-nya. Pakai GT mode dan tanpa GT mode maksudnya. Tanpa GT mode bisa dengan ultra dapat rata-rata di 83 fps, dan permainan selama 34 menit makan 9%, dan suhu tertingginya itu cuma di 38 derajat Celcius. Nah, dengan GT mode-nya aktif di settingan ultra juga yang sama, dapat rata-rata fps di 115, dan permainan selama 34 menit makan 10% baterai, dan suhu tertingginya itu sempat sentuh di 43 derajat Celcius bagian depannya. Oke, apakah si GT mode yang ada di Realme ini cuma gimmick aja? Ternyata hasil ngetesnya itu enggak ya. Jadi kalau tanpa GT mode itu emang lebih adem. Tapi terkesan emang dijagain banget sama Realme-nya, yang dimana ini bagus banget. Jadi waktu user mau gaming santai aja, suhunya dijaga dengan turun FPS. Jadi kalau lo kepo,
FPS-nya itu di limit ya dari 120 turun ke 70 aja. Dan FPS-nya turun waktu suhunya itu nyentuh di 38 derajat Celcius. Nah, ini ya, kalau ngomongin handphone 7300 energi lainnya yang bukan handphone gaming, lo bayangin aja dapat FPS yang turun ke FPS yang lebih jeblok, bukan di 60 lagi, bahkan sampai ke 50-an FPS. Dan itu di mode performance-nya, bukan cuma sekedar mode standar. Tapi ya udahlah ya, gak enak juga dibahas lagi kan. Nah, buat GT mode-nya, si Realme 13 Plus ini ternyata oke, sesuai dengan ekspektasi. Masih termasuk di 43 derajat Celcius yang aman banget. Dan itu suhu maksimal ya, bukan suhu yang bener-bener dari awal sampai akhir kayak gitu. Ya ketika udah kelar ataupun kayak di lobby ya otomatis bakal balik lagi suhunya. Lebih aman juga kalau lo main di rata kiri. Ya kita udah ngetes juga pakai settingan para warga. Gue yakin kita semua setuju main game kompetitif begini ya FPS-nya yang dicari kan. Sekalian juga kita tes satu fitur nih, Geek Power Tuning. Apakah ini cuma sekedar gimmick game dari Realme aja? Ya. Sekarang kita tes bedanya Geek Power Tuning yang simple aja. Kita tes semua di lower setting dan bedain dua settingan in gamenya. Yang pertama di Ultra itu dapat rata-rata dari 117 fps dan permainan selama 34 menit makan 10%, dan untuk suhunya itu suhunya itu tertinggi di 42 derajat Celcius. Kalau settingan smoothness Ultra bisa dapat rata-rata 117 juga dan permainan selama 34 menit makan 9% baterainya, dan suhunya itu di 40 derajat tertingginya. Mungkin kalau dilihat itu hasilnya nggak jauh beda. Average FPS-nya sama. Beda baterai main itu di 34 menit juga sama aja. Paling bedanya dari segi suhu doang. Itu pun ya efek dari settingan in-game doang. Jadi, apakah GPT ini berpengaruh? Jawabannya itu mirip sama kayak Realme GT 6 kemarin. Pengaturan Geek Power Tuning itu nggak sekonkret itu ngikutin settingan yang kita ubah. Tetap akan menyesuaikan dengan kebutuhannya. Makanya, saat dites rata-rata FPS itu yang didapat tetap sama dan tetap seoptimal mungkin Realme kasih pengalaman main game untuk lo mainkan. Jadi sih ya, mungkin ini bakal kepake buat lo cobain game berat ya, yang butuhin boost power tinggi ya kalian bisa cobain aja. Atau ya biarin aja dan lo lebih percaya sama GT mode-nya si Realme. Lalu untuk game Hauka ya, Honor of King, dan untuk Ultra Max itu dapat rata-rata 92 fps dan permainan selama 33 menit itu makan 10% baterai. Dan suhu tertingginya itu bisa nyentuh di 43 derajat Celcius. Nah, Hauka ini adalah salah satu game yang di-highlight di Realme ya. Karena ternyata emang Realme jadi official gaming phone buat turnamen besar Hauka. Dan hasilnya ternyata bikin kaget nih. Jujur aja, gue itu selalu mikir Mobile Legends itu lebih berat dari Hauka ya. Tapi sayangnya ternyata ada limit FPS sendiri dari Realme 13 Plus ini. Walaupun nggak ngagetin, ya kita pernah review juga Vivo V40 5G itu di harga 6 jutaan dan itu pun kena limit juga. Nah untungnya sama gitu kayak Vivo. Cuma walaupun FPS-nya turun alias kena limitasi, tapi masih di 90 fps yang dimana ini masih super gitu ya. 90 fps jelas lebih enak dibanding 60 fps. Bisa sacet-sacet main sangguan gitu ya. Sekalian juga nih kita tes apakah kalau rata kiri ditambah dengan settingan Geek Power Tuning kita ya paling bawah juga, apakah limitnya bakalan lepas? Ya di settingan yang sama ya, slowest untuk GPT-nya dan untuk in-game-nya di settingan standar grafik nomor 1 dan juga frame rate-nya di max ya. Ini bisa dapat rata-rata di 106 fps dan permainan selama 33 menit makan 6% baterai dan suhunya itu tertinggi cuma nyentuh di 42 derajat Celcius di bagian depannya. Nah, ternyata emang limitasi karena panasnya melebihi standarnya Realme ya. Hauka di rata kiri pakai tuningan paling kiri juga di waktu bermain yang sama juga kayak rata kanan barusan, ini lebih oke. FPS lebih kejaga dan baterainya lebih irit. Lumayan signifikan lah ya. Jadi kalau lo emang user grinding rank di Hauka, selain harus mabar bareng kita, ya pakai settingan rata kiri aja lah. Udah oke banget. Walaupun tetap ya ada potensi limit juga tergantung dari suhu handphonenya nanti. Nah, kita lanjut nih ke game Battle Royale. Langsung aja kita sikat dua game PUBG sama CODM. Ini soalnya harus lo lihat juga dan agak kaget dan jujur juga ini pertama kalinya kita dapat pengalaman seperti ini. Tapi ya sebelum kita tes game tembak-tembakan ya, ini gue udah mulai aus nih ya. Soalnya ngetesnya ini menyesuaikan standar penonton nyantai yang harus disuapin juga sama aktualisasi data gitu ya. Jadi gue mau ngingetin lo ya buat jangan lupa subrek kalau belum subrek. Pegel juga soalnya ya karena nggak banyak lo yang review bahas sampai sedetail ini. Ya kadang kita juga begitu juga. Cuma kan karena nih handphone performance ya beda dong treatmentnya gitu ya. Makanya subrek dulu biar nanti kalau ada handphone baru yang jual performance lo bisa langsung nonton di nyanteh gitu, nggak cuma dijaga review doang. Hitung-hitung lo subrek mau percepat kita balap gadgetin juga gitu kan.
Lanjut nih, kita game PUBG. Di settingan Smooth Extreme Plus ya, ini dapat rata-rata di 72 fps dan permainan selama 23 menit makan 7% dan suhu tertingginya itunya tuh di 43 derajat Celcius bagian depannya. Lalu untuk game CODM Battle Royale ya, ini dapat rata-rata 79 fps dan settingan itu pun di settingan medium ultra di 90 fps. Lalu untuk permainan selama 17 menit makan 6% dan suhu tertingginya sama di 43 derajat Celcius. Nah, ya kan ini sebenarnya sih ya ngagetin gitu. Di kedua game ini kena limit. Biasanya CODM nih ya yang lebih serem soal limitnya. Karena emang dari bentuk bangunan sama gameplaynya terkesan lebih wah gitu. Artinya emang sih kerjanya GPU ini di SoC itu lebih berat. Makanya bisa generate panas lebih heboh di PUBG juga. Menariknya PUBG kena limit ya. Ini jujur aja seinget gua, kita kalau review HP yang biasanya pakai chipset ataupun SoC ataupun mesin yang terkesan kenceng gitu ya, PUBG itu benchmark game handphone yang paling gampang gitu ya. Entah kenapa kena limit di Realme 13 Plus ini, yang dimana agak sayang aja sih. Padahal kalau bisa di 90 fps rata gitu ya, turun-turun kompromi ke 70-80an ya, ini bakal menjadi menyandang best budget gaming phone di tahun 2024. Ya bukannya jelek, yang gue salut dari tadi kalau pada lo perhatiin limitnya itu nggak ada yang jatuh ke 60 fps. Jadi hal baru juga. Satu, gue baru tahu PUBG bisa di limit. Kedua, gue baru tahu dan baru sadar juga kalau Realme 13 Plus ini masih mau kasih yang lebihan limitnya masih di atas 60 fps. PUBG dan HOK ini jadi ya selimit-limit itu masih di 70 fps, nggak turun ke 60 fps kayak yang biasanya kita temuin. Jadi ya gue mau sebel tapi nggak bisa sebel juga. Karena kalau lo adalah orang yang memperhatikan banget soal smoothnya fps 60 dan lebih dari 60, gue bisa bilang ini limitnya harus bisa ditiru sama brand smartphone lain. Karena 70 itu tetap lebih smooth dari 60, tapi ya tidak generate panas selayaknya game yang biasanya itu running di atas 60 fps. Paham gak sih? Ya gitulah. Tanya aja di bawah kalau masih bingung. Biar nggak kelamaan, kita lanjut aja ke mode multiplayer di CODM. Dan CODM multiplayer di medium ultra dapat rata-rata di 81 fps dan permainan selama 21 menit makan 7% doang dan suhu tertingginya itu di 42 derajat Celcius. Ya sebenarnya udah ketebak ya, pasti bagus-bagus aja. Cuma satu yang masih bisa dikomenin adalah sayang banget nggak bisa di 120 fps. Tapi ya jelas ini udah lebih lah, pengalaman 90 fps main game gitu ya, dan terkesan lebih adem juga dibanding main game Battle Royale. Udah oke buat lo push rank sama temen lo di handphone ini. Jadi ya buat main game di Realme 13 Plus ini handphone ya udah oke buat main game. Gue suka GT mode-nya kali ini berasa beda dengan mode balance-nya. Jadi lo bisa tentuin mana pas mode santai, mana pas lagi mode serius. Dengan limit yang menurut gue masih aman yaitu 43 derajat untuk sebuah handphone dengan chipset mid-range. Dimensity 7300 energi ini cukup bisa di-push dan di-optimize sama Realme untuk unggul di segmentasi performance. Plus juga pendukung dari si vapor chamber pun ya juga turut ngebantu penyebaran suhu handphonenya ini biar lebih lama untuk nggak kena limitnya. So ya udahlah ya, harusnya ini sih yang dibilang gaming bintang 5 arah Realme ya lebih oke handphone ini. Dan kabarnya Realme pun sekarang lagi mencoba untuk kerjasama dengan lebih banyak mainstream game buat optimalisasi dan buka settingan nantinya. So ini handphone bakalan mantap kalau lu memang cari HP buat main game. Oke, kita sekarang masuk ke bagian desainnya. Secara desain Realme 13 Plus ini masih ngikutin gaya desain Realme tahun ini dengan kamera bam bulat di belakangnya, setup 3 kamera plus 1 flashlight dan warnanya ini adalah Victory Gold. Selain itu dia juga ada dark purple. Keduanya punya dua tampilannya, sisi atasnya itu smooth dan bagian bawahnya itu terima petir-petir yang keren. Tapi tenang, ini teksturnya masih halus dan nyaman untuk dipegang. Realme juga ngasih nama desain handphone ini yaitu adalah Victory Speed ya, yang khusus dibuat bikin lu lebih nyaman pas main game. Jarang-jarang nih ada brand yang pede bilang kayak begini. Handphone ini tipis banget di 7,6 mm ya. Beratnya juga di 185 gram aja. Jadi nggak berat sama sekali. Masih masuk standar nyaman buat dipegang. Bagian belakangnya juga melengkung di 2,8D. Jadi enak buat digenggaman. Plus desain layarnya pun udah datar. Ini penting nih ya buat gamer gitu. Untung aja Realme ngejual layar gamer nggak kasih layar lengkung gitu. Kalau ada yang ngaku-ngaku handphone gaming tapi layarnya lengkung, wah siap-siap dirujak sama warga gitu.
Realme 13 Plus ini pun juga udah punya IP rating di 65, jadi aman buat cipratan air. Misalnya kehujanan masih aman, asal nggak kebanjiran. Bodinya pun juga udah pakai teknologi rangka baru dari Realme, bikin lebih durable. Jadi soal ketahanan udah nggak perlu diragukan lagi. Layarnya sendiri pun berukuran di 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate di 120 Hz dan touch sampling rate di 180 Hz. Bahkan bisa sampai di 1200 Hz ya sampling rate-nya buat respons instan alias turbonya. Udah jelas panelnya AMOLED dengan tingkat brightness yang tembus di 2000 nits ya. Pas kita tes pun brightness-nya maksimumnya itu bisa nyentuh di 1600 lux dan di mode HDR-nya itu mentok di 2000 lux ya. Jadi nice banget Realme kali ini, no gimmick-gimmick lagi. Untuk portnya dan tombolnya pun nggak ada yang terlalu beda dari handphone lainnya, semuanya standar aja, nggak ada sesuatu yang unik tapi juga nggak ada yang salah. Jadi soal desain lu harus setuju kalau handphone ini emang didesain untuk main game. Nggak ada yang aneh, semuanya serba fungsional dan pas. Bagian back panelnya juga udah kaca, sisi sampingnya masih polikarbonat karena nggak ada titik antenanya. Tapi secara overall desainnya ini udah solid, tinggal lo pakai aja. Dan soal kamera bump itu baik lagi, masalah selera. Cuma sekarang kalau ngomongin kapasitas baterai dan charging, ini bukan sekedar selera lagi, tapi keharusan ya. Realme 13 Plus 5G punya kapasitas di 5000 mAh dengan charging super cepat di 80 watt. Gokil kan? Dan yang lebih penting, Realme kasih jaminan baterainya bakal tetap awet di 3 tahun atau sekitar 1000 siklus charging tanpa turun di bawah 80% kapasitas baterainya. Konektivitas juga udah lengkap, udah 5G ready, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, plus ada NFC buat yang sering transaksi cashless ya, dan juga multifungsi lainnya. Yang keren lagi, semua sensor udah komplit termasuk gyro hardware dan speakernya juga ada stereo ya. Tapi sayangnya ya belum semua lini pakai haptic feedback. Padahal kalau ini ada, pasti rasa premium makin berasa. Ya, sekarang ngomongin fitur AI yang ada di Realme 13 Plus juga, ada 2 fitur yang bisa bantuin hidup lo makin praktis. Pertama, AI Clear Voice yang bikin suara lebih jernih pas lagi teleponan. Jadi ngobrol di tempat ramai pun gak bermasalah, suara lo bakal tetap jelas. Terus ada AI Smart Loop, ini buat lo yang sering pindahin file. Fitur ini pun otomatis kenalin jenis file yang mau dipindahin, entah itu gambar, teks, atau video. Misal gambar bisa langsung upload ke medsos, atau teks bisa langsung pakai ke aplikasi Notes-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kamera. Walaupun ini handphone mid-range ya, ini masih sangat dapat sistem kamera yang lumayan. Kamera utamanya pakai sensor Lithium 600, tapi sayangnya buat yang suka ultrawide, handphone ini nggak punya. Cuma ada gimmick kamera mono sama depth sensor yang lebih kayak fitur tambahan aja. Walaupun nggak ada ultrawide, kamera utamanya tetap oke, dan dengan chipset yang lebih bagus, hasil fotonya pun otomatis lebih tajam. Dan untuk kamera depannya pun dia punya di 16 megapiksel. Kalau soal foto, Realme 13 Plus 5G ini dibandingkan dengan Reno 12 5G punya tuning warna yang lebih kalem. Saturasinya lebih soft tapi tetap vivid, jadi masih asik dilihat. Dynamic range-nya terutama di area langit kadang suka hilang detailnya, tapi buat objek di depan ya detailnya itu masih kelihatan banget, terutama teksturnya nggak kayak gambar cat air. Untuk low light-nya hasil foto standar masih kalah di area terang, tapi minim noise di bagian gelapnya. Kalau aktifin mode malam ataupun low light mode-nya ya, ini peningkatannya jauh kerasa. Tapi sayangnya kadang warna low light-nya ini pun nggak bisa balik ke warna yang asli. Kalau soal zoom, karena nggak ada lensa telefoto, zoom di atas 5x jelas bakal berkurang detailnya, jadi jangan terlalu berharap banyak. Nah, untuk perekaman video, Realme 13 Plus 5G bisa rekam di 4K 30fps dan Full HD 60fps. Ada OIS juga ya, jadi videonya udah lumayan stabil dan hasilnya pun juga udah lumayan bagus. Dari segi warna, video hasil rekamannya udah cukup natural dan nggak terlalu diboost saturasinya. Tapi pas coba rekam di Full HD 60fps, kadang ada sedikit jittering waktu geser angle. Tapi overall ini udah oke banget, tinggal butuh sedikit polishing dari ya update software biar lebih makin sempurna. Iya, ini adalah perkebunan kembali ya. Langsung aja nih kita cek langsung layarnya gimana. Nah, sekalian gue ngetes soal backlightnya. Untuk backlight ternyata muka gue masih bisa di cover dengan baik ya, gitu ya. Masih bisa lah, dapet lah. Cuman emang langsung bisa dikomen-komenin adalah soal getar jiwanya ini gitu. Getar jiwanya ini lumayan juga ya. Cuman ya udah lah ya. Ini bukan HP-HP yang jual kamera juga. Tapi satu sisi sebenarnya masih oke loh. Lu kalau perhatiin tuh ya, masih oke lah ya. Nih silau kali bang. Ya gue pakai topi ya. Ini di Full HD 30 gak ada stabilizernya. Kalau mau ada stabilizernya jadi kayak gini sih nanti ya. Oke. Nah tapi
ya oke lah ini mah sebenarnya. Ya, kalau mau stabilizer jadi kayak begini. Nah, ini gue di pinggir jalan ya, ini posisi 30 fps dan lu bisa ngeliat gue nih nyalain stabilizer, jadinya tuh nggak kelihatan bergetar gitu jiwanya. Ya ini matahari di kiri gue di sini ya, matahari dari sini gitu. Oke, dari layar sih udah aman sekali. Karena ya udah lah ya, biasanya kalau dari bebek ya, dari bebek itu kalau Realme dan saudaranya si Oppo, which is adalah Reno 12, layar sih aman biasanya sih. Nah gini aja kelihatan nih, gue backlight ya. Kelihatan gitu. Tapi gue masih cerita sedikit sih soal mikrofonnya ini. Ini mikrofonnya oke banget ya untuk HP yang sebenarnya bukan jualan kamera. Walaupun bergetar jiwanya kalau nggak pakai stabilizer, tapi ya untung ada stabilizer gitu. Dan nggak begitu jitter sih. Masih lumayan natural gitu di preview ya. Dan mikrofonnya ini ada 2, jadi begini. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Nah, mikrofon ada 2 dan ini bisa banget buat lu pakai sebagai daily driver buat kerja, karena ya udah sampai gue jalan-jalan raya gitu ya, tadi ada angin juga, masih aman, semua aman ya. Yang gak aman satu, itu saudaranya Reno 12. Udah lah ya, udah itu aja. Balik ya, karena bagus banget nih HP gitu, dengan SoC yang sama lu bisa dapat harga yang lebih oke. Jadi gue bingung kenapa gue harus beli yang itu. Ya udah itu aja ya, gue jadi kayak ngeceng-cengin ntar nih, enak gue ntar balik lagi ke studio, let's go. Nah, ngomongin soal aksesoris, Realme juga baru aja rilis TWS terbaru barengan sama handphone ini, yaitu si Realme T310 ya. Dan kabar baiknya harganya ini pun gak mahal, jadi bisa banget nih jadi teman pas lu suka pakai ya si Realme 13 Plus nya. Kalau soal kualitasnya gimana? Ya menurut gue sih lebih optimal kalau set volumenya pas pakai TWS ini di 60% aja. Di situ sweet spotnya buat dapetin suara yang paling jernih. TWS ini juga udah dilengkapi dengan Google Fast Pair juga, jadi tinggal buka casingnya, langsung keluar notifikasi otomatis dari handphone Realme lo. Jadi gampang banget. Selain itu pun dia ada fitur noise cancellation dan transparansi mode ya. Noise cancellation-nya juga bakal ngebantu banget kalau lo lagi di tempat rame. Dan transparansi mode-nya sendiri yaitu bikin lo tetap bisa dengar suara sekitar pas lagi pakai TWS. Nah, ini tes suaranya mic Realme T310. Jadi gue langsung aja rekam suaranya pakai TWS ini. Ya, buat mic-nya kalau buat telepon atau video call suaranya sih masih oke banget. Jernih, jelas, dan yang paling penting nggak lebay nangkep suara-suara ambien di sekitar. Jadi nggak berisik. Menurut gua ini cukup bagus buat daily use dan kalian bisa nilai sendiri juga dari hasil tes mic-nya ini. Oke? Jadi Realme 13 Plus 5G, apakah handphone ini worth it ya? Kalau gue lihat Realme Number Series udah berhasil lah ya nyediain sebuah dan juga semuanya yang user butuhin gitu. Tinggal lo pilih aja sesuai budget kalian kayak gimana. Mau yang casual, pilih seri yang lain. Tapi kalau mau nyari performance, lo bisa pilih ini sebagai opsi yang menarik. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih. Walaupun handphone ini jualan performance, tetap aja ini kelas mid range ya. Jadi bukan buat saingan sama flagship. Apalagi kalau lo mau bandingin sama GT6 ya, jelas beda kelas gitu. Soal kamera agak disayangkan memang ultrawide itu gak hadir di seri ini, padahal pendahulunya itu ada, tapi foto standarnya masih bagus. Dan gua rasa kalau ada update software nantinya hasil itu bakalan lebih optimal lagi. Tapi ya overall ini handphone masih bisa dibilang mantep. Dari Realme C61 kemarin Realme yang rilis itu masih oke-oke aja. Ya, Realme 13 4G juga lumayan bagus, cuman kampanye aja bikin sebel warga, menang mending gitu ya, sampai Realme 13 Pro Series yang kameranya itu bisa bersaing di kelasnya. Jadi nggak heran kalau Realme di tahun ini lagi naik daun gitu. Dan sekarang Realme 13 Plus 5G yang menurut gue dulunya tuh kayak seri yang nggak penting-penting banget, tapi akhirnya sekarang ini handphone punya panggung sendiri buat jualan performance di kelas yang mid range. Dimensity 7300 energy, Vapor Chamber, dan ada fitur gamenya yang nggak gimmick doang. Desainnya juga pas buat kebutuhan gaming. Gue setuju sih kalau ini nyaman buat dipakai main game. Plus ada kerjasama juga dengan developer buat unlock settingan lebih tinggi di beberapa game, bahkan bisa jalan di 120 fps di game-game tertentu. Mantap banget sih. Dan soal charging, cepet banget 80 watt gitu ya. Realme UI yang baru juga bentar lagi bakal keluar, jadi handphone ini punya masa depan yang masih cerah. Kalau ada satu hal yang mungkin bisa lebih gue harapkan gitu ya, yaitu ya di bagian resolusi layar 1,5K yang belum ada di handphone ini. Tadinya gue kira bakal dapet, tapi ya bukan deal breaker juga kalau nggak ada. Layarnya sendiri juga udah bagus. Sama soal harga, kalau misalkan ini harganya nggak jauh dari Realme 12 Plus kemarin, udah sih ini bagus
bagus banget. Kayak jarang banget gitu, Realme cukup baik buat bagian speknya. Apalagi pas jualan performance pula lagi. So harusnya pas video ini tayang, udah ada harga rilisnya juga. Jadi gimana menurut kalian? Menarik gak nih buat kalian? Ya kalau misalkan mau diskusi silahkan aja kolom komentar di bawah. Gue tunggu pendapat kalian di bawah sini ya. Dan jangan lupa juga like videonya kalau kalian suka, karena ini udah selesai videonya review dari Realme 13 Plus 5G. Dan jangan lupa untuk subscribe video nyantai kalau kalian suka dengan pembahasan teknis seperti ini. Dan ya udah, follow juga semua sosial media kita ya, jangan lupa. Dan kalau mau beli cek deskripsi. Jadi sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.